Namaku Putri. 27 tahun usiaku saat pertama kali menikah dengan Mas Farid, pria yang kupikir akan menjadi tempatku berlabuh seumur hidup. 13 tahun telah berlalu sejak saat itu, dan kini usiaku menginjak 40. 13 tahun yang terasa seperti 30 tahun. Panjang, melelahkan, dan penuh dengan air mata yang tak pernah kelihatan oleh siapapun. 13 tahun pula kami belum dikaruniai anak. Awalnya kami berusaha dengan berbagai cara, konsultasi ke dokter kandungan, menjalani program bayi tabung yang menguras biaya, meminum ramuan herbal yang pahit sampai lidahku terasa kebas, bahkan berobat alternatif ke dukun yang katanya bisa mendatangkan keturunan. Tapi garis takdir berkata lain. Rahimku tetap kosong, dan harapan itu perlahan-lahan mengering seperti daun di musim kemarau. Aku masih ingat hari-hari awal pernikahan kami. Mas Farid adalah pria yang sempurna di mata semua orang. Tampan, berpendidikan tinggi, pekerja keras, dan selalu tersenyum ramah kepada siapapun. Dia memiliki karisma yang sulit dijelaskan. Setiap kali dia masuk ke sebuah ruangan, semua mata akan tertuju padanya. Dan dia memilihku. Aku merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. Tapi sekarang, di balik pintu rumah kami yang megah di perumahan elit itu, aku mulai merasakan ada sesuatu yang berubah sejak 2 tahun terakhir. Perubahan itu tidak terjadi dalam semalam. Ia datang perlahan, seperti air yang merembes ke dinding, tidak kelihatan pada awalnya, tapi lama-kelamaan membawa kerusakan yang tak terhindarkan. Pulangnya larut malam menjadi kebiasaan baru. Dulu dia selalu pulang sebelum maghrib, tersenyum sambil menenteng oleh-oleh kecil untukku. Entah itu sekotak kue kesukaanku atau setangkai bunga mawar dari pinggir jalan. Kini pintu rumah hanya terbuka setelah tengah malam, dan langkahnya terdengar berat, seperti beban dunia menimpa pundaknya. Aku sering berpura-pura tidur ketika dia masuk, hanya untuk mendengarkan gerak-geriknya. Dia akan pergi ke kamar mandi, lalu tidur dengan punggung menghadapku. Tidak ada lagi kecupan selamat malam. Tidak ada lagi genggaman tangan di bawah selimut. Ponselnya, yang dulu selalu dia tinggalkan sembarangan di atas meja, kini selalu berada di genggamannya. Bahkan ketika mandi, ponsel itu dibawanya masuk ke kamar mandi. Layarnya selalu menghadap ke bawah saat diletakkan di meja makan, seolah ada rahasia besar yang tidak boleh kulihat. Tatapannya padaku mulai hambar, kosong seperti melihat tembok. Ketika aku bercerita tentang hariku di kantor, dia hanya mengangguk tanpa benar-benar mendengar. Matanya melayang ke suatu tempat yang tidak kulihat. Sesekali, senyum kecil muncul di bibirnya saat membaca pesan di ponsel, tapi senyum itu cepat-cepat dia sembunyikan begitu sadar aku memandang. Aku bukan wanita bodoh. Aku tidak buta. Aku hanya memilih diam. Karena aku tahu benar, jika aku bertengkar dan membuat keributan, si wanita lain akan semakin senang. Aku sudah membaca cukup banyak artikel, menonton cukup banyak acara talk show, dan mendengarkan cukup banyak cerita dari teman-teman yang pernikahannya hancur karena pertengkaran. Istri yang ribut justru membuat suaminya lari semakin jauh ke pelukan wanita lain yang selalu tersenyum dan mengerti. Maka aku memilih strategi lain. Menunggu, mengamati, dan mengumpulkan bukti. Aku tidak akan menjadi perempuan yang menangis di hadapan orang lain. Aku akan menjadi perempuan yang diam-diam menyusun kekuatan. Rumah kami di perumahan elit itu terasa semakin luas dan sepi. Setiap sudutnya menyimpan kenangan yang kini terasa seperti hantu. Ruang keluarga tempat kami dulu bercengkrama sambil menonton film kini hanya menjadi tempatku duduk sendiri. Dapur besar yang dulu sering kugunakan untuk memasak hidangan kesukaannya kini hanya memproduksi makanan untuk satu orang. Taman di belakang yang dulu kami tanami bunga bersama-sama kini tumbuh liar karena aku tidak punya semangat untuk merawatnya. Kamar tidur utama, yang dulu penuh tawa dan bisikan mesra di malam hari, kini menjadi tempatku tidur sendirian di atas kasur yang terlalu besar untuk satu orang. Mas Farid seringkali tidak pulang dengan alasan dinas luar kota. Dinas ke Surabaya. Dinas ke Bandung. Dinas ke Batam. Aku hanya mengangguk setiap kali dia memberi alasan, meskipun hatiku hancur berkeping-keping seperti kaca yang dihempaskan ke lantai. Aku tidak pernah mengecek kebenarannya. Aku tidak pernah menelepon sekretarisnya untuk bertanya. Aku hanya tersenyum dan berkata, hati-hati di jalan, Mas. Dan ketika dia pergi dengan tas ransel di punggungnya, aku akan duduk di teras dan menatap mobilnya menghilang di ujung jalan, menahan air mata yang ingin jatuh. Aku masih ingat saat kami pertama kali menikah. Mas Farid menatapku dengan mata berbinar, seolah aku adalah satu-satunya wanita di dunia. Janjinya di pelaminan terngiang jelas di telingaku sampai sekarang. Aku akan menjaga dan mencintaimu seumur hidupku. Aku akan selalu ada untukmu,
Putri. Dalam suka maupun duka. Sampai maut memisahkan kita. Kini, janji itu tinggal kata-kata basi yang tertiup angin, meninggalkan debu yang menyakitkan di relung hatiku. Aku pernah mencoba untuk hamil. Sungguh-sungguh mencoba. Aku minum obat kesuburan yang membuatku mual setiap pagi. Aku menjalani inseminasi buatan yang menyakitkan dan memalukan. Aku bahkan berpuasa dan berdoa di malam-malam ganjil Ramadan, memohon pada Tuhan agar memberikan kami keturunan. Tapi setiap bulan, datang juga tamu yang tidak pernah kuinginkan, darah menstruasi yang menjadi tanda kegagalanku sebagai istri. Mas Farid selalu berkata dia tidak masalah. Kita masih punya waktu, sayang. Tuhan punya rencana terbaik. Tapi aku tahu di dalam hatinya dia kecewa. Aku tahu dari caranya yang semakin jarang menyentuhku. Aku tahu dari caranya yang menghindari topik anak-anak ketika bertemu dengan saudara-saudaranya yang sudah punya momongan. Dan sekarang, dia menemukan penggantiku. Seorang wanita yang bisa memberinya apa yang tidak bisa aku berikan. Aku tidak tahu siapa dia, tapi aku tahu dia ada. Aku bisa merasakannya dari udara di rumah kami yang semakin dingin, dari aroma parfum asing yang sesekali menempel di baju Mas Farid, dari rambut panjang yang sesekali kutemukan di bantalnya. Aku tidak mencari-cari bukti. Bukti itu datang sendiri, menampakkan dirinya seperti luka yang tidak bisa disembunyikan. Malam ini, seperti malam-malam sebelumnya, aku berbaring sendirian di atas kasur raja yang terlalu luas. Aku menatap langit-langit kamar, menghitung retakan-retakan kecil yang mulai muncul karena usia bangunan. Di luar, suara jangkrik terdengar sayup-sayup. Rumah ini terasa seperti kuburan yang dingin. Tapi aku tidak akan menangis. Tidak malam ini. Aku sudah menangis terlalu banyak dalam diam, dan air mata itu tidak mengubah apapun. Yang bisa mengubah keadaan hanyalah tindakan. Dan untuk itu, aku harus tetap tenang. Aku harus tetap diam. Aku harus bersabar seperti ular yang menunggu mangsanya. Hari itu adalah hari yang berat. Aku baru saja pulang dari kantor ketika ponselku berdering dengan nada dering khusus untuk nomor rumah orang tuaku. Biasanya ibu menelepon di akhir pekan untuk sekadar bertanya kabar, tapi hari ini Selasa, jam 7:30 malam. Ada firasat buruk yang merambat di punggungku saat aku mengangkat telepon. Putri? Suara ibu terdengar parau, bergetar seperti daun kering tertiup angin. Ibu minta maaf mengganggumu, nak. Tapi ayah. Aku langsung berdiri tegak. Darahku terasa membeku. Ayah kenapa, Bu? Ayah jatuh di kamar mandi. Jantungnya kambuh lagi. Dokter bilang dia harus dirawat di ICU. Ibu takut, Putri. Ibu takut kehilangan ayah. Aku bisa mendengar isak tangis ibu dari seberang sambungan telepon. Tangan kiriku meremas ujung baju kerjaanku, sementara tangan kananku mencengkeram ponsel begitu erat sampai buku-buku jari memutih. Ayah, lelaki yang selalu menjadi benteng keluargaku, yang selalu tersenyum meskipun hidupnya tidak pernah mudah, yang selalu berkata, jangan menyerah, Putri, Tuhan punya rencana indah. Sekarang terbaring di rumah sakit dengan selang di hidungnya. Aku segera ke sana. Bu, tenang, Ibu. Ayah pasti baik-baik saja. Tuhan tidak akan mengambilnya sekarang. Aku mematikan telepon dan segera berkemas. Tas kecil berisi pakaian ganti, dompet, dan ponsel sudah siap dalam 3 menit. Aku mengirim pesan singkat ke Mas Farid. Mas, ayah masuk rumah sakit. Aku harus ke rumah orang tua dulu. Mungkin beberapa hari. Tolong jaga rumah. Aku menunggu balasan. 1 menit, 2 menit, 5 menit. Tidak ada centang biru. Pesanku teronggok di layar dengan 1 centang abu-abu, pertanda bahwa ponselnya mungkin dimatikan atau dia sedang sibuk. Aku tidak punya waktu untuk memikirkan itu. Aku memasukkan dompet ke dalam tas, mengambil kunci mobil, dan bergegas keluar. Perjalanan 3 jam dari rumah kami ke kota kelahiranku terasa seperti perjalanan seumur hidup. Aku melewati jalan tol yang gelap, hanya diterangi lampu-lampu kendaraan lain yang melintas. Di dalam mobil, aku menangis. Air mata mengalir deras membasahi pipiku, tapi aku tidak berusaha menyekanya. Aku membiarkan tangisan itu keluar, melepaskan semua beban yang selama ini kupendam. Kecemasan tentang ayah, kekecewaan tentang pernikahanku, dan rasa sakit yang tak pernah kusampaikan pada siapapun. Sesampainya di rumah sakit, aku berlari ke ruang ICU. Di luar ruangan, ibu duduk di kursi plastik dengan tubuh menggigil. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan rambutnya yang biasanya terurai rapi kini kusut dan acak-acakan. Aku memeluknya erat-erat.
Dia menangis di bahuku seperti anak kecil yang ketakutan. Ayah sadar, Putri. Tapi dia lemah sekali, ibu berbisik. Dokter bilang dia harus istirahat total. Tidak boleh stres. Tidak boleh kelelahan. Aku mengangguk, menelan ludah. Aku di sini, Bu. Aku akan membantu ibu menjaga ayah. Jangan khawatir. Aku menginap di rumah orang tua. Rumah kecil yang sederhana tapi hangat. Dindingnya dihiasi foto-foto keluarga, termasuk foto pernikahanku dengan Mas Farid yang dulu membuat ibu dan ayah begitu bahagia. Aku melihat foto itu dan merasakan perih di dadaku. Foto itu diambil 13 tahun lalu, saat kami masih penuh harapan. Aku dan Mas Farid tersenyum lebar, saling bergandengan tangan di depan pelaminan. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi bertahun-tahun kemudian. 3 hari aku menunggui ayah di rumah sakit. Ayah mulai membaik. Wajahnya kembali sedikit berwarna, dan dia bisa tersenyum meskipun lemah. Aku membantu ibu memasak, membersihkan rumah, dan mengurus administrasi rumah sakit. Di sela-sela itu, aku menelepon Mas Farid setiap malam. Tapi panggilanku tidak pernah diangkat. Pesanku dibiarkan begitu saja. Aku mulai curiga, tapi aku masih memilih untuk tidak berpikir buruk. Mungkin dia sibuk. Mungkin dia sedang rapat. Mungkin ponselnya habis baterai. Aku memberi alasan, satu persatu, seperti orang yang terus menutup lubang di perahu yang sudah bocor parah. Malam ketiga, saat ayah sudah dipindahkan ke ruang rawat inap biasa dan aku sedang duduk di samping tempat tidurnya, ponselku bergetar. Aku mengambilnya dari saku jaket, berharap itu pesan dari Mas Farid yang menanyakan kabar. Tapi yang kulihat adalah nomor tidak dikenal. Tidak tersimpan di kontak. Tidak ada nama. Aku membuka pesannya. Dan dunia di sekitarku berhenti. Itu foto Mas Farid. Suamiku. Tidur di atas kasur kami, di kamar tidur kami. Aku bisa mengenali ruangan itu dalam sekejap. Cat dinding berwarna krem yang aku pilih sendiri. Lukisan pemandangan pegunungan yang kami beli di penginapan waktu bulan madu. Lemari pakaian jati ukiran yang menjadi mahar pernikahanku. Dan spray sutra berwarna burgundi yang aku beli saat ulang tahun pernikahan kami yang ke-10. Di sampingnya, seorang wanita dengan rambut panjang terurai, tersenyum ke arah kamera dengan ekspresi penuh kemenangan. Dadanya hanya tertutup selimut, dan lengannya melingkar di dada Mas Farid seperti ular yang melilit mangsanya. Pesan singkat menyertai foto itu, "Makasih ya, pinjem suami kamu semalam. Enak banget. Besok kita ulangi lagi." Aku menatap layar ponselku selama 15 menit tanpa berkedip. Mataku kering. Tidak ada air mata. Mungkin karena hatiku sudah terlalu mati rasa. Atau mungkin karena aku sudah menduganya sejak lama, dan foto ini hanyalah konfirmasi atas apa yang selama ini aku takuti. Aku menatap foto itu lagi, memperbesar gambarnya, mencari-cari tanda-tanda bahwa ini mungkin rekayasa. Tapi tidak. Itu asli. Itu kamar tidurku. Itu selimutku. Itu suamiku. Aku mendengar ayah di sampingku menarik napas panjang, mungkin dalam tidurnya. Aku menoleh. Wajah ayah tenang, damai, dengan sedikit senyum di bibirnya. Aku tidak bisa membuat ayah melihatku menangis. Aku tidak bisa menambah beban di pundaknya yang sudah rapuh. Aku menarik napas dalam, menahan semua rasa sakit yang menggelegar di dadaku, dan mengetik balasan dengan jari yang tidak bergetar sama sekali. Baik. Satu kata. Hanya satu kata. Dan aku mematikan ponselku. Malam itu, setelah ayah benar-benar tertidur, aku duduk di balkon kamar orang tuaku dan menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Di kejauhan, aku mendengar suara azan subuh dari masjid desa. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 hari, air mataku jatuh. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata kemarahan yang membara. Di dalam dadaku, sesuatu terbangun. Bukan keputusasaan, tapi tekad. Aku berjanji pada diriku sendiri di bawah cahaya bintang dan suara azan itu, aku tidak akan menjadi korban. Aku akan menjadi pemenang. Aku kembali ke rumah kami 3 hari kemudian. Ketika aku memasuki kamar tidur utama, aku melihat tempat tidur yang sudah dirapikan, tapi spray burgundiku sudah diganti dengan spray putih polos. Aroma parfum asing masih tercium samar di udara. Aku tidak menangis. Aku tersenyum tipis, lalu mulai menyusun rencana. Aku akan diam. Aku akan mengamati. Aku akan mengumpulkan setiap bukti. Dan ketika waktunya tiba, aku akan menghancurkan mereka berdua dengan cara yang paling memalukan yang bisa mereka bayangkan. Mereka mengira aku istri yang lemah dan bodoh. Mereka akan segera tahu bahwa mereka salah besar.
Aku kembali ke rumah dengan senyuman terukir di bibir, seolah-olah aku sama sekali tidak tahu apa-apa. Itu adalah senyuman yang paling sulit aku buat sepanjang hidupku. Setiap kali aku menatap Mas Farid, bayangan foto itu muncul di benakku. Lengannya yang melingkar di tubuh wanita lain, selimut burgundiku yang menjadi saksi bisu pengkhianatan. Tapi aku menelan semua rasa sakit itu dan menyimpannya di dasar hatiku yang paling dalam. Aku akan menggunakannya sebagai bahan bakar, bukan sebagai beban. Aku menyambut Mas Farid dengan hangat seperti biasa. Aku menyiapkan sarapan pagi, nasi goreng kesukaannya dengan telur mata sapi di atasnya, seperti yang selalu aku lakukan di awal-awal pernikahan kami. Aku mencuci pakaiannya dan menyetrika kemeja-kemejanya dengan rapi. Aku membersihkan rumah dari ujung ke ujung, menyeka setiap sudut yang berdebu, dan menata bunga segar di vas ruang tamu. Aku menjadi istri teladan yang tidak pernah mengeluh. Tapi di mataku, sekarang ada cahaya yang berbeda. Bukan cahaya cinta, tapi cahaya kewaspadaan. Aku melihat Mas Farid dengan cara yang baru, bukan sebagai suami yang kucintai, tapi sebagai target yang sedang aku amati setiap gerak-geriknya. Mas Farid tidak menyadari perubahan itu. Atau mungkin dia terlalu sibuk dengan wanitanya untuk memperhatikan istrinya. Dia datang dan pergi sesuka hatinya, seringkali tanpa pamit. Aku melihat bagaimana dia tersenyum sendiri saat menatap ponselnya, bagaimana matanya berbinar saat membaca pesan dari seseorang, dan bagaimana dia buru-buru mematikan layar begitu aku mendekat. Aku memperhatikan semuanya dengan saksama, mencatat setiap detail dalam ingatanku seperti detektif yang sedang menyusun kasus. Aku mulai mengamati pola-pola kebiasaannya. Dia selalu pergi pada Rabu malam dan kembali pada Jumat pagi dengan alasan, rapat koordinasi di kantor pusat. Tapi aku sudah tahu bahwa tidak ada rapat koordinasi di hari Rabu. Aku sudah mengecek kalender kerjanya saat dia lupa membawa tabletnya ke kantor. Dia juga sering lembur pada hari Sabtu, padahal kantornya tutup di akhir pekan. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya mengangguk dan tersenyum setiap kali dia memberi alasan, sambil menyimpan semua informasi itu di sudut pikiranku. Suatu malam, saat Mas Farid sedang mandi, aku membuka lemari pakaiannya. Aku tidak mencari barang bukti, aku sudah tahu semuanya. Tapi aku ingin melihat apakah ada sesuatu yang bisa membantuku. Dan aku menemukannya, sebuah kwitansi toko perhiasan di Mall Pusat. Tanggalnya 2 minggu lalu. Harga yang tertera sangat mahal, jauh di atas batas kartu kredit yang biasanya dia gunakan. Itu pasti untuk Rina. Aku menyimpan kwitansi itu di saku bajuku dan mengembalikan semuanya ke tempat semula. Malam berikutnya, setelah Mas Farid pergi ke kantor, aku mengunjungi toko perhiasan itu. Aku berpura-pura menjadi pembeli biasa, tapi sebenarnya aku sedang mengumpulkan informasi. Aku bertanya pada pramuniaga tentang pembeli pria dengan ciri-ciri Mas Farid. Pramuniaga itu mengingatnya dengan jelas karena Mas Farid membeli cincin berlian mahal. Aku tersenyum dan berkata, "Oh, itu suamiku. Dia sedang merencanakan kejutan untuk ulang tahun pernikahan kami." Aku mengambil foto kwitansi pembelian itu. Bukti lain terkumpul. Tapi bukti fisik saja tidak cukup. Aku butuh bukti yang lebih kuat. Sesuatu yang akan membuat semua orang percaya ketika waktunya tiba. Aku butuh rekaman. Aku butuh suara. Aku butuh pengakuan. Aku membeli 3 kamera CCTV kecil secara online dengan kartu kredit baru yang tidak dia ketahui. Kamera-kamera itu sangat kecil, hampir sebesar kancing baju, dan bisa terhubung dengan ponselku melalui aplikasi. Aku memasangnya di sudut-sudut yang tidak terlihat, di ruang keluarga di balik rak buku, di lorong menuju kamar tidur di balik figura foto, dan di ruang tamu di balik tirai. Aku juga membeli perekam suara kecil yang kusembunyikan di bawah sofa. Aku harus cerdas. Aku harus sabar. Aku tidak bisa terburu-buru. Satu kesalahan kecil akan membuat semuanya sia-sia. Mas Farid adalah pria yang cerdas, dan dia tidak akan ragu untuk membalikan keadaan jika dia curiga aku sedang mengumpulkan bukti. Aku harus bertindak seperti istri yang bodoh dan tidak curiga. Beberapa minggu berlalu. Mas Farid menjadi semakin sering tidak pulang. Aku tidak pernah bertanya. Aku hanya tersenyum dan berkata, "Hati-hati di jalan, Mas." Dia akan mengangguk, mengecup keningku dengan cepat. Kecupan yang terasa dingin dan hambar, lalu pergi. Begitu pintu tertutup, aku akan berlari ke ruang keluarga, membuka aplikasi CCTV di ponselku, dan menonton rekaman demi rekaman. Aku melihat semuanya. Aku melihat Rina datang ke rumahku saat aku sedang bekerja.
Aku melihat mereka berbaring di sofa ruang keluarga yang dulu menjadi tempat kami nonton film bersama. Aku melihat mereka tertawa, bercanda, dan berpelukan di setiap sudut rumah yang dulu aku jaga dengan cinta. Aku menonton setiap rekaman itu tanpa berkedip, merasakan hatiku hancur berkeping-keping setiap kali, tapi aku tidak pernah menangis. Air mataku sudah habis di malam itu di balkon rumah orang tuaku. Yang tersisa hanyalah dinginnya tekad. Aku mendengar percakapan mereka juga. Rina sering mengeluh tentang kehamilannya, tentang mual di pagi hari, tentang sakit pinggang, tentang perubahan hormon yang membuat emosinya tidak stabil. Mas Farid selalu merespons dengan lembut, memijat punggungnya, dan berkata bahwa dia akan menjaga Rina dan bayi mereka. Tapi aku tidak pernah mendengar Rina mengatakan secara eksplisit bahwa itu anak Mas Farid. Dia selalu berkata, bayi kita, atau anak kita, tapi tidak pernah, anak Mas. Sebuah petunjuk kecil yang mungkin diabaikan oleh Mas Farid, tapi tidak olehku. Aku menyimpan setiap rekaman itu. Aku menamainya dengan kode-kode agar tidak ketahuan, R1, R2, R3, dan seterusnya. Aku menunggu. Aku mengamati. Aku mengumpulkan. Dan di dalam dadaku, api keadilan terus membakar. Hari itu adalah hari yang tidak pernah aku lupakan. Sebuah petunjuk dari tetangga mengubah segalanya dan membawaku pada kebenaran yang selama ini aku cari. Aku sedang berada di kantor ketika ponselku berdering. Itu adalah Ibu RT, wanita parubaya yang selalu ramah dan suka mengawasi aktivitas warga perumahan. Bu Putri, maaf mengganggu, katanya dengan nada hati-hati. Saya lihat mobil Bapak sudah masuk ke rumah sejak jam 2 siang. Saya kira Bapak sakit atau apa, makanya saya kabari Ibu. Aku melihat jam di dinding kantorku, pukul 4:30 sore. Dia bilang ada rapat penting di kantor. Jawabku pelan. Oh mungkin saya salah lihat. Bu, maaf ya. Tidak apa-apa, Bu RT. Terima kasih sudah mengabari. Aku mematikan telepon. Dadaku berdebar, tapi tanganku tetap tenang. Aku meminta izin pulang lebih awal dengan alasan sakit kepala. Atasan langsung mengizinkan karena aku dikenal sebagai karyawan yang tidak pernah bolos. Aku naik mobil dengan hati-hati, tidak terburu-buru, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Sesampainya di rumah, aku melihat mobil Mas Farid terparkir di garasi. Aku memarkir mobilku sedikit lebih jauh agar mereka tidak mendengar kedatanganku. Aku berjalan pelan menuju pintu depan, mengeluarkan kunci, dan membukanya dengan gerakan yang sangat pelan. Dari luar, aku mendengar suara tawa di dalam. Tawa wanita. Tawa yang bukan milikku. Tawa ceria dan menggoda yang membuat bulu kuduku merinding. Aku memasuki rumah dengan langkah senyap seperti kucing. Aku melepas sepatuku agar tidak menimbulkan suara. Suara mereka terdengar jelas dari kamar tidur utama. Aku tidak membuka pintu. Aku hanya duduk di sudut ruang tamu di balik sofa besar, tempat di mana kamera CCTV-ku terpasang, dan menyalakan ponselku. Aku membuka aplikasi CCTV. Layarku menunjukkan Mas Farid dan Rina sedang berbaring di atas tempat tidur kami. Mereka tertawa, bercanda, dan Rina melemparkan buah anggur ke mulut Mas Farid dengan genit. Dia menangkapnya dengan mulut, dan Rina tertawa terbahak-bahak. Aku tidak menangis. Aku hanya merekam. Semua. Aku menekan tombol rekam di aplikasi ponselku, menyimpan langsung rekaman yang sedang berlangsung dari kamera yang terpasang di lorong, kamera yang menangkap suara mereka dengan jernih. Aku duduk di balik sofa selama hampir 2 jam. Mereka keluar dari kamar setelah puas bermain. Rina berjalan dengan langkah genit, rambutnya acak-acakan, dan dia tertawa sambil berkata, Mas, besok aku ke dokter kandungan. Sudah 3 bulan. Dokter bilang aku harus lebih sering kontrol karena ini kehamilan pertama dan usiaku sudah kepala 3. Semoga anak kita sehat dan sempurna ya, Mas. Mas Farid memeluknya dari belakang, mencium pipi Rina. Semoga, sayang. Aku sudah muak dengan putri yang mandul itu. 13 tahun menikah tidak pernah memberi anak. Aku sudah lelah menunggu. Aku sudah memikirkan perceraian dari dulu. Kita akan segera menikah setelah aku cerai. Kamu nggak usah khawatir, semua akan aku urus. Aku menggigit bibir sampai hampir berdarah. Mandul. Kata itu menusuk seperti 1000 pisau yang ditusukkan ke dadaku. 13 tahun dia berkata dia tidak masalah. 13 tahun dia bilang, Tuhan punya rencana terbaik. 13 tahun aku percaya pada kesabarannya. Dan sekarang, di belakangku, aku hanya dianggap mandul, sebuah cacat yang membuatku tidak layak menjadi istrinya. Aku menutup mata,
menahan semua rasa sakit itu, dan membiarkan rekaman terus berjalan. Mereka keluar rumah. Aku mendengar gerbang ditutup dan mobil melaju pergi. Aku tetap duduk di balik sofa selama 10 menit, memastikan mereka benar-benar pergi. Lalu aku bangkit perlahan, kakiku terasa lemas. Aku berjalan ke kamar tidur. Tempat tidur kami berantakan. Spray yang baru aku ganti kemarin kini kusut dan penuh sidik jari yang tidak kukenal. Aroma parfum Rina, manis dan menyengat, memenuhi ruangan. Aku tidak menangis. Aku berjalan ke dapur, mengambil gunting, dan kembali ke kamar. Aku memotong spray itu menjadi berkeping-keping. Lalu aku membawanya ke halaman belakang, menuangkan minyak tanah, dan membakarnya. Aku menatap api yang melahap spray burgundiku, spray ulang tahun pernikahan ke-10 yang aku beli dengan susah payah, dan aku merasakan kelegaan yang aneh. Seperti membakar semua kenangan buruk. Seperti mengubur semua rasa sakit. Aku tidak akan terpuruk. Aku tidak akan menangis. Aku akan membalas semua ini dengan cara yang paling sempurna. Mereka mengira aku istri yang bodoh dan lemah. Mereka mengira aku hanya akan diam dan menerima. Tapi mereka tidak tahu bahwa setiap malam, aku mendengarkan rekaman-rekaman itu. Aku mengamati setiap percakapan mereka. Dan aku mulai menyusun rencana yang akan menghancurkan pernikahan mereka bahkan sebelum dimulai. Aku punya rekaman. Aku punya bukti. Aku punya waktu. Dan aku punya kesabaran seekor ular yang menunggu mangsanya. Diam, waspada, dan siap menerkam pada saat yang tepat. Mereka tidak akan pernah melihat kedatanganku. 2 minggu setelah aku membakar spray burgundiku di halaman belakang, Mas Farid datang dengan wajah yang aku kenal dengan baik. Wajah pria yang sudah bulat tekadnya. Dia duduk di hadapanku di ruang tamu dengan sikap tegas, matanya tidak pernah bertemu dengan mataku. Di tangannya ada map coklat berisi berkas-berkas yang sudah aku duga isinya. Aku telah mempersiapkan diriku untuk momen ini selama berbulan-bulan. Aku sudah tahu bahwa ini akan datang. Tapi tetap saja, melihat map itu di tangannya membuat dadaku terasa sesak. Bukan karena aku masih mencintainya. Cinta itu sudah mati perlahan-lahan setiap kali dia memilih untuk berbohong. Tapi karena aku masih ingat bagaimana dulu dia memegang map lain, map berisi surat pernikahan kami. Sekarang dia memegang map perceraian. Putri, kita harus bicara, katanya dengan nada tegas, duduk di hadapanku tanpa membawa teh seperti biasanya. Tidak ada basa-basi, tidak ada senyuman, langsung ke inti. Aku duduk dengan tenang. Aku melipat tanganku di pangkuan, dan menatapnya dengan mata teduh. Iya, Mas, silakan. Dia menarik napas panjang. Jari-jarinya mengetuk-ngetuk map di atas meja kopi. Aku memperhatikan gerak-geriknya, kegelisahan yang dia coba sembunyikan, keringat di dahinya, cara dia menghindari tatapanku. Aku sudah lama tidak melihatnya segugup ini. Mungkin dia merasa bersalah. Atau mungkin dia hanya takut aku akan membuat keributan dan mempermalukannya di depan tetangga. Aku tersenyum tipis di dalam hatiku. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita sudah menikah 13 tahun, katanya akhirnya. 13 tahun, Putri. Tapi kita tidak pernah dikaruniai anak. Aku butuh keturunan. Aku mau membangun keluarga yang utuh. Aku tidak bisa terus menunggu tanpa kepastian. Aku mengangguk perlahan, membiarkan dia terus berbicara. Aku ingin mendengar semua alasan yang dia kumpulkan untuk membenarkan pengkhianatannya. Aku ingin melihat sejauh mana dia bisa berbohong di hadapanku. Aku sudah bertemu dengan seseorang. Lanjutnya, suaranya sedikit bergetar. Namanya Rina. Dia baik, Putri. Dia pengertian. Dan dia hamil anakku. Aku sayang sama dia. Aku ingin menikahinya. Aku ingin anak itu memiliki ayah yang sah. Aku menatapnya dalam-dalam. Kamu yakin itu anak kamu, Mas? Wajahnya berubah merah dalam sekejap. Matanya membelalak seperti banteng yang melihat kain merah. Apa maksudmu? Tentu saja itu anakku. Berani-beraninya kamu menuduh Rina. Dia wanita baik-baik. Dia tidak seperti itu. Aku tetap tenang. Rina, ulangku pelan, seolah sedang mencicipi nama itu. Jadi namanya Rina. Wanita yang kamu selingkuhi selama berbulan-bulan di belakangku. Wanita yang kamu bawa ke rumah ini, ke kamar tidur kita, ke tempat tidur kita. Wanita yang mengirimiku foto mesra kalian berdua di atas kasurku. Wanita yang meneleponku dengan nada penuh kemenangan. Aku tidak meninggikan suara. Aku berbicara dengan nada datar yang justru membuatnya terdiam. Aku tidak peduli kamu tahu atau tidak, katanya akhirnya,
mencoba mempertahankan sikap tegasnya meskipun aku bisa melihat kegugupan di matanya. Ini surat cerai. Tanda tangani saja, atau aku akan menggugat cerai dengan alasan kamu mandul. Aku akan membawa masalah ini ke pengadilan agama. Keluarga besar kita akan tahu semua tentang ketidakmampuanmu memberikan keturunan. Aku akan memastikan semua orang tahu siapa yang sebenarnya salah dalam pernikahan ini. Aku menatapnya dengan mata yang dingin. Mandul. Kata itu kembali menusukku, tapi kali ini aku sudah kebal. Aku sudah mendengar kata itu berkali-kali dari rekaman CCTV, dari pengakuan diam-diamnya, dari semua kebohongan yang dia katakan kepada Rina. Kata itu tidak lagi menyakitiku. Kata itu hanya membuatku semakin yakin bahwa keputusanku untuk membalas adalah langkah yang benar. Aku meraih map itu dengan tangan yang tidak bergetar. Aku membukanya dan membaca setiap lembar dengan saksama. Surat gugatan cerai, surat pernyataan, daftar harta Gonogini, dan dokumen-dokumen lainnya yang menunjukkan betapa seriusnya dia ingin mengakhiri pernikahan kami. Aku membaca semuanya dengan tenang, seolah-olah aku sedang membaca daftar belanjaan di supermarket. Baik, Mas. Aku tanda tangani. Dia terkejut. Matanya membelalak lagi, tapi kali ini karena tidak percaya. Kamu tidak akan melawan? Kamu tidak akan menangis? Kamu tidak akan meminta keluarga besar untuk menengahi? Aku tersenyum. Untuk apa, Mas? Kamu sudah memilih. Kamu sudah mengambil keputusan. Aku hanya bisa menerimanya. Lagi pula, aku juga sudah lama kehilangan rasa hormat padamu. Aku hanya menunggu kamu yang mengatakannya lebih dulu. Aku mengambil pulpen dari dalam tas, dan menandatangani setiap lembar dengan mantap. Namaku tertulis dengan jelas di setiap halaman. Saat tiba di halaman terakhir, aku berhenti sejenak. Aku menatap Mas Farid. Mas. Dia menoleh. Aku hanya ingin bilang, semoga kebahagiaanmu tidak dibangun di atas kebohongan. Dia mendengus. Wajahnya menunjukkan ekspresi kesal karena aku masih berani berbicara seperti itu. Aku tahu apa yang aku lakukan, Putri. Aku tidak butuh nasihat darimu. Nikmati hidup barumu tanpa aku. Semoga kamu menemukan kebahagiaanmu sendiri. Dia merebut map itu dari tanganku, melipatnya, dan memasukkannya ke dalam tas kerjanya. Aku melihat cara tangannya gemetar sedikit, pertanda bahwa kata-kataku mungkin lebih menusuk daripada yang dia akui. Dia berjalan ke pintu. Aku tidak bangkit dari sofa. Aku hanya menatap punggungnya yang dulu sering aku peluk di malam hari. Di balik punggung itu, dulu aku merasa aman. Sekarang punggung itu hanya membawa kenangan pahit tentang pengkhianatan. Saat dia membuka pintu, aku berkata lagi, Mas. Dia berhenti tapi tidak menoleh. Aku tidak akan datang ke pernikahanmu. Tapi percayalah, aku akan mengirim hadiah yang pantas untuk kalian berdua. Dia membanting pintu. Aku mendengar suara mobilnya menjauh dari garasi. Suara itu semakin lama semakin pelan, sampai akhirnya menghilang sama sekali. Dan aku sendirian di rumah besar yang dulu penuh dengan mimpi, sekarang hanya menjadi monumen pengkhianatan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku menangis. Bukan karena kehilangan dia, tapi karena aku membiarkan diriku diperlakukan seperti ini selama bertahun-tahun. Aku menangis untuk putri yang muda dan bodoh yang percaya pada janji-janji kosong. Aku menangis untuk semua waktu yang terbuang untuk pria yang tidak pantas. Tapi di sela-sela tangisanku, ada juga senyuman. Karena sekarang aku bebas. Aku tidak lagi terikat pada orang yang tidak menghargaiku. Dan aku sudah mengumpulkan senjata yang akan menghancurkan mereka. Setelah perceraian resmi di pengadilan, aku pindah ke apartemen kecil dekat kantorku. Tempat itu tidak mewah, hanya satu kamar tidur, ruang tamu mungil, dan dapur kecil dengan peralatan seadanya. Tapi itu adalah rumahku. Rumah yang tidak akan pernah dimasuki oleh pria pengkhianat atau wanita pembawa fitnah. Rumah yang aku jaga dengan cinta untuk diriku sendiri. Hidupku berjalan seperti biasa. Aku tetap bekerja sebagai manajer pemasaran di perusahaan swasta tempat aku sudah mengabdi selama 8 tahun. Rekan-rekan kerjaku tahu tentang perceraianku. Mereka melihatnya dari caraku yang tiba-tiba memakai cincin di jari manis hanya untuk menutupi bekas cincin pernikahan. Tapi mereka tidak pernah bertanya. Mereka cukup bijaksana untuk tidak membahas luka yang masih segar. Atau mungkin mereka sudah mendengar gosip dari seseorang. Tidak masalah. Aku tidak peduli apa yang orang pikirkan tentangku. Yang aku pedulikan hanyalah rencana yang sedang aku susun dengan hati-hati. Setiap malam setelah pulang kerja,
Aku menghabiskan waktu berjam-jam di ruang tamu kecilku. Di atas meja, aku membuka laptop dan mulai mengorganisir semua bukti yang sudah aku kumpulkan. Aku menonton kembali setiap rekaman CCTV, mendengarkan setiap percakapan yang terekam, dan mencatat setiap detail penting. Aku membuat kronologi pengkhianatan mereka, tanggal, waktu, tempat, dan percakapan. Semuanya tertulis rapi di dalam dokumen yang aku beri nama, bukti, dengan huruf kapital tebal. Aku juga mulai mengumpulkan bukti-bukti lain dari luar. Melalui media sosial, aku menemukan akun Instagram rahasia Rina yang tidak diketahui Mas Farid. Di akun itu, Rina sering mengunggah foto-foto dirinya dengan perut buncit yang mulai membesar, dengan caption-caption yang mengisyaratkan ketidakpastian. Semoga yang lahir baik-baik saja, walau ayahnya nggak mau tanggung jawab. Dan, bersyukur ada yang mau mengakui walau bukan anaknya. Aku menyimpan setiap unggahan itu, mengambil screenshot dan menyimpannya di folder khusus. Aku juga mencari tahu siapa pria yang sering muncul di komentar-komentar Rina. Namanya Andi. Dari komentar-komentar itu, aku bisa menebak bahwa hubungan mereka sudah berlangsung lama, bahkan mungkin sebelum Rina bertemu Mas Farid. Aku mencari Andi di Facebook dan menemukan akunnya. Aku tidak langsung menghubunginya. Aku hanya mengamati dulu, melihat foto-fotonya, status-statusnya, dan siapa saja teman-temannya. Aku menyimpan semua informasi itu. Suatu hari, aku menemukan unggahan Rina di akun media sosial rahasianya yang berbunyi, "Anak ini bukan dari suamiku nanti. Tapi siapa yang peduli? Asal kaya." Hahaha. Aku membaca kalimat itu berulang kali. Hatiku berdegup kencang. Itu adalah pengakuan tertulis yang sangat berharga. Aku segera mengambil screenshot dan menyimpannya dengan hati-hati. Tapi aku belum cukup puas. Aku butuh pengakuan dari mulut Rina sendiri. Aku butuh rekaman suara yang jelas, yang bisa diputar di hadapan semua orang. Aku tahu ini akan sulit. Tapi aku tidak menyerah. Aku ingat bahwa Rina sering menginap di apartemen temannya, Dewi. Dewi adalah kenalan lamaku dari kampus. Kami tidak terlalu dekat, tapi kami masih saling menyapa di media sosial. Aku memutuskan untuk menghubungi Dewi. Aku mengiriminya pesan dengan nada ramah, berpura-pura ingin menjalin kembali persahabatan yang dulu pernah renggang karena kesibukan masing-masing. Dewi merespons dengan hangat. Kami bertemu di kafe untuk mengobrol. Di pertemuan itu, aku tidak langsung membahas Rina. Aku hanya berbicara tentang kehidupan, tentang pekerjaan, tentang hal-hal ringan. Aku membangun kepercayaan. Aku membuat Dewi merasa nyaman. Aku tahu ini akan memakan waktu, dan aku rela menunggu. Pertemuan kedua, aku mulai membuka topik tentang teman-teman lama. Aku menyebut beberapa nama, dan Dewi merespons. Lalu aku berkata, "Oh ya, aku dengar Rina sekarang dekat sama Dewi? Dia temanmu, kan?" Dewi mengangguk. "Iya, kami sering hangout. Dia lagi hamil, tahu. Anaknya siapa, gitu? Dia nggak pernah cerita banyak." Aku tersenyum. Mungkin dia ingin menjaga privasi. Semoga dia bahagia. Dewi mengangguk lagi, dan aku tidak melanjutkan topik itu. Aku tidak mau terlihat terlalu tertarik. Aku hanya menanam benih, mengingatkan Dewi bahwa Rina adalah temannya, dan aku hanyalah kenalan biasa. Dengan begitu, Dewi tidak akan curiga ketika aku tiba-tiba muncul di apartemennya. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat kesempatan. Dewi mengundangku ke apartemennya untuk acara kue buatan sendiri. Aku datang dengan membawa hadiah kecil, coklat dan bunga. Saat aku berada di apartemen Dewi, aku melihat Rina sedang duduk di ruang tamu. Rina terlihat terkejut melihatku, tapi aku tersenyum ramah dan berkata, "Oh, kamu Rina, ya? Aku Putri. Senang bertemu denganmu. Dewi sering cerita tentangmu." Rina tampak canggung, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa di hadapan Dewi. Aku duduk dengan santai, berbicara tentang hal-hal ringan, dan menikmati teh yang disajikan Dewi. Di sela-sela itu, dengan gerakan yang sangat hati-hati, aku menaruh perekam suara kecil di bawah bantal sofa tempat Rina duduk. Aku sudah memasangnya di dalam kotak tisu yang terlihat seperti hiasan, sehingga tidak ada yang curiga. Malam itu, Rina menginap di apartemen Dewi. Aku mendengar kabar dari Dewi bahwa Rina mengeluh tidak enak badan dan memutuskan untuk tidak pulang. Aku tersenyum. Semua berjalan sesuai rencana. Aku memutar rekaman itu di apartemenku keesokan harinya. Suara Rina terdengar jelas, meskipun kadang-kadang tertutup suara televisi. Tapi cukup jernih untuk menangkap kalimat yang aku tunggu-tunggu.
Aku harus cepat nikah sama Farid, soalnya perutku makin besar. Andi udah kabur, dia nggak mau tanggung jawab. Lagian Farid kaya, kan? Biar dia kira ini anaknya. Aku udah atur semuanya rapi. Nanti setelah nikah, Farid yang tanggung semua biaya. Aku nggak perlu kerja lagi. Aku mendengarkan rekaman itu berulang kali. Aku menangis, tapi kali ini tangisan bahagia. Akhirnya, aku punya bukti yang sempurna. Aku punya pengakuan langsung dari mulut Rina sendiri. Aku juga menghubungi Andi. Aku mengiriminya pesan di Facebook. Halo Andi, aku Putri. Aku mantan istri Farid. Aku tahu tentang kamu dan Rina. Aku punya rekaman yang mungkin menarik untuk kamu dengar. Andi merespons dalam 1 jam. Kami bertemu di kafe yang sama tempat aku bertemu Dewi. Aku memutar rekaman itu di hadapannya. Wajah Andi berubah pucat. Tangannya gemetar. Dia mengaku semuanya. Bahwa dia adalah kekasih Rina sebelum Rina bertemu Mas Farid, bahwa dia menghamili Rina, dan bahwa dia kabur karena tidak siap menjadi ayah. Aku tidak marah padanya. Aku hanya tersenyum. Kamu mau membantu aku membongkar kebohongan ini? Andi mengangguk. Aku bersalah. Aku harus bertanggung jawab. Aku akan datang ke pernikahan mereka dan mengakui semuanya. 2 bulan aku menyusun rencana. 2 bulan aku tidur dengan nyenyak karena aku tahu keadilan sedang berpihak padaku. Aku tidak mendendam. Aku hanya ingin kebenaran terungkap. Aku ingin Mas Farid tahu bahwa dia menukar istri yang setia dengan wanita pembohong. Aku ingin semua orang tahu bahwa kehamilan Rina adalah kebohongan besar. Dan aku ingin semua itu terjadi di hari pernikahan mereka, di puncak kebahagiaan mereka yang palsu. Aku sudah menyiapkan semuanya. Aku hanya menunggu hari H. Undangan pernikahan Mas Farid dan Rina tiba di apartemenku tepat 2 minggu sebelum hari H. Aku menerimanya dengan tangan yang tenang, meskipun jantungku berdegup kencang. Amplop berwarna putih krem dengan hiasan pita emas. Mewah, seperti yang diharapkan dari pernikahan seorang pria kaya seperti Mas Farid. Di dalamnya, ada kartu undangan yang dicetak dengan huruf timbul elegan. Dengan memohon rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mengundang Bapak Ibu Saudara WI untuk menghadiri pernikahan putra-putri kami. Aku membaca nama Mas Farid dan Rina tercetak dengan indah di atas kertas mahal itu. Dan di bagian bawah, ada catatan kecil dengan tulisan tangan Rina. Kami harap kamu datang, Putri. Ini kesempatan terakhirmu melihat Mas Farid bahagia. Jangan sampai ketinggalan, ya? Berkedip. Aku tersenyum membaca catatan itu. Mereka mengundangku dengan maksud menyakitiku, memperlihatkan kebahagiaan palsu mereka di hadapanku. Mereka pikir aku akan datang dengan hati hancur, menangis di sudut ruangan, dan menjadi tontonan yang memalukan bagi semua tamu. Mereka tidak tahu bahwa aku akan datang sebagai pembawa kehancuran, sebagai bumerang yang akan menghantam mereka pada saat yang paling tidak mereka duga. Aku menyimpan undangan itu di dalam laci meja kerjaku, di samping berisi semua bukti yang sudah aku kumpulkan. Setiap kali aku membuka laci itu, aku merasa seperti prajurit yang memeriksa senjatanya sebelum pergi ke medan perang. 2 minggu itu aku gunakan untuk mempersiapkan segalanya dengan sangat matang. Aku tidak ingin ada kesalahan sekecil apapun. Aku ingin semuanya berjalan sempurna. Aku menghubungi Andi setiap hari untuk memastikan dia masih berkomitmen untuk datang. Aku juga mempersiapkan peralatan teknis. Speaker portabel dengan daya suara yang cukup keras untuk didengar oleh semua tamu yang hadir, kabel penghubung untuk ponselku, dan cadangan baterai agar tidak ada masalah teknis di saat-saat krusial. Aku bahkan melakukan simulasi di apartemenku, memutar rekaman, mengatur volume, dan memastikan suara Rina bisa terdengar dengan jelas di seluruh ruangan. Aku juga memikirkan penampilanku. Aku tidak ingin datang terlihat seperti wanita yang menderita. Aku ingin datang dengan penuh percaya diri, memancarkan aura kemenangan. Aku memilih gaun berwarna biru tua, bukan hitam, karena aku tidak berduka. Aku tidak berduka atas pernikahan yang hilang. Aku berduka atas 13 tahun yang terbuang untuk pria yang tidak pernah layak mendapatkan pengorbananku. Tapi warna biru tua itu melambangkan ketenangan, kebijaksanaan, dan kedalaman, semua hal yang aku miliki sekarang. Aku juga memilih sepatu hak tinggi berwarna perak dan perhiasan sederhana yang membuatku terlihat elegan tanpa berlebihan. Aku ingin semua orang melihatku dan bertanya-tanya, wanita ini tidak terlihat seperti mantan istri yang hancur. Dia terlihat seperti pemenang. Hari pernikahan tiba. Aku bangun pagi-pagi sekali, sebelum matahari terbit. Aku mandi dengan air hangat, merawat kulitku dengan perawatan khusus,
dan berdandan dengan sangat hati-hati. Aku menatap cermin untuk waktu yang lama. Wanita di hadapanku berbeda dari wanita yang 13 tahun lalu menikah dengan pria yang sama. Wanita itu muda, naif, dan penuh harapan. Wanita di hadapanku sekarang lebih tua, lebih bijaksana, dan memiliki tekad baja di matanya. Aku tersenyum pada bayanganku. "Ini untukmu, Putri," kataku pelan. "Ini untuk semua air mata yang tidak pernah mereka lihat." Aku menjemput Andi di apartemennya. Dia terlihat gugup, tangannya gemetar saat membuka pintu. Dia mengenakan jas hitam yang agak kebesaran, mungkin pinjaman dari temannya. Aku menepuk bahunya. "Tenang, Andi. Kamu hanya perlu mengatakan kebenaran. Tidak ada yang perlu ditakuti." "Iya, Bu Putri," katanya dengan suara serak. "Aku bersalah sudah kabur dari tanggung jawab. Aku harus perbaiki semua ini." Kami naik mobil menuju lokasi pernikahan. Aku memilih untuk tidak menggunakan mobil mewah. Aku ingin datang dengan sederhana tapi berkelas. Aku memarkir mobilku agak jauh dari pintu masuk, agar tidak terlalu mencolok. Aku dan Andi berjalan pelan menuju gedung tempat upacara berlangsung. Dari kejauhan, aku sudah mendengar alunan musik pengiring pernikahan. Suara gambus dan organ terdengar merdu, bercampur dengan suara tawa dan obrolan para tamu yang sudah hadir. Udara terasa hangat dan penuh kebahagiaan yang akan segera hancur. Aku memasuki ruangan dengan langkah mantap. Semua mata tertuju padaku. Aku bisa mendengar bisik-bisik di antara para tamu. "Itu mantan istrinya, kan? Putri, dia datang? Ya Tuhan, aku tidak menyangka dia akan datang. Dia terlihat cantik, tidak seperti orang yang baru diceraikan." Aku tersenyum pada semua orang yang menatapku, mengangguk sopan pada beberapa wajah yang aku kenal, keluarga besar Mas Farid, beberapa teman kantornya, dan tetangga-tetangga dari perumahan lama kami. Mereka semua menatapku dengan campuran rasa ingin tahu, iba, dan kekaguman. Aku mencari tempat duduk. Aku memilih kursi paling depan, tepat di sebelah kiri pelaminan, posisi strategis di mana semua orang bisa melihatku dan aku bisa melihat semua orang. Aku bisa melihat Mas Farid berdiri di atas pelaminan dengan jas putihnya, wajahnya berbinar penuh kebahagiaan. Di sampingnya, Rina duduk dengan gaun pengantin putih yang mewah, perutnya yang mulai membesar terbungkus indah di balik kain sutra. Mereka berdua tampak bahagia. Tapi saat mata Mas Farid bertemu dengan mataku, ekspresinya berubah. Kebahagiaan itu berubah menjadi keterkejutan, lalu kemarahan, lalu kekhawatiran. Dia menatapku dengan mata melotot, seolah bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Aku membalas tatapannya dengan senyuman manis. Aku mengangkat alis sedikit, memberi isyarat bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi di dalam hatiku, aku tersenyum puas melihat kegugupannya. Rina juga melihatku. Wajahnya yang tadinya cantik dan berseri berubah pucat. Dia menggenggam tangan Mas Farid erat-erat, seolah mencari perlindungan. Aku hanya tersenyum pada mereka berdua, lalu mengalihkan pandanganku ke arah pelaminan, pura-pura tertarik pada dekorasi bunga yang menghiasi altar. Upacara pernikahan dimulai. Pembawa acara membacakan rangkaian acara dengan suara merdu. Ada pembacaan ayat suci, sambutan dari keluarga, dan doa bersama. Semua berjalan dengan hikmat. Para tamu tersenyum, beberapa di antaranya menangis haru. Aku duduk diam dengan tangan terlipat di pangkuan, menunggu momen yang tepat. Andi duduk di sampingku, berkeringat dingin. Aku meraih tangannya dan menggenggamnya erat. "Sebentar lagi," bisikku. Akhirnya, saat yang paling aku tunggu-tunggu tiba. Pendeta yang memimpin upacara berdiri di hadapan pasangan pengantin. Dia membuka kitab suci, dan mulai membacakan doa pemberkatan pernikahan. Di akhir doa, dia mengucapkan kalimat yang sudah aku nantikan. "Saudara-saudara sekalian, jika ada di antara kalian yang mengetahui halangan atau keberatan atas pernikahan ini, silakan menyatakan sekarang atau diam selamanya." Aku berdiri. Kursiku mendorong ke belakang dengan suara berderit yang terdengar jelas di tengah keheningan. Semua mata tertuju padaku. Aku mendengar desisan napas terkejut dari para tamu. Mas Farid menatapku dengan penuh amarah dan kebencian. "Putri, apa yang kamu lakukan?" Aku tersenyum. "Aku tidak akan menggagalkan pernikahanmu, Mas. Aku hanya ingin membawakan hadiah pernikahan untuk kalian berdua." Aku mengeluarkan ponselku dari tas kecil. Aku menyambungkannya ke speaker portable yang sudah aku letakkan di bawah kursiku sejak awal. Aku menekan tombol play.
Dan suara Rina memenuhi ruangan. Rekaman yang sudah aku putar berulang kali di apartemenku itu sekarang terdengar dengan jelas di telinga semua orang. Aku harus cepat nikah sama Farid, soalnya perutku makin besar. Andi udah kabur, dia nggak mau tanggung jawab. Lagian Farid kaya, kan? Biar dia kira ini anaknya. Aku udah atur semuanya rapi. Nanti setelah nikah, Farid yang tanggung semua biaya. Aku nggak perlu kerja lagi. Keheningan yang mematikan menyelimuti ruangan. Tidak ada satupun suara selain rekaman yang terus berputar. Aku melihat wajah-wajah para tamu berubah, dari bahagia menjadi terkejut, lalu menjadi ngeri. Aku melihat ibu mertuaku memegang dadanya, matanya membelalak. Aku melihat keluarga Rina saling berpandangan dengan muka pucat. Aku melihat Mas Farid membeku di tempatnya, wajahnya berubah dari marah menjadi bingung, lalu menjadi pucat seperti mayat. Lalu Andi berdiri di sampingku. Suaranya lantang dan jelas, meskipun sedikit gemetar. Itu anakku. Aku yang menghamili Rina. Tapi aku kabur karena aku tidak siap menjadi ayah. Aku minta maaf kepada semua orang di sini. Rina tidak hamil anak Mas Farid. Dia berbohong. Rina mulai menangis histeris. Itu bohong. Itu rekaman palsu. Putri merekayasa semuanya. Dia cemburu. Dia iri padaku. Aku tidak terpancing. Aku menekan tombol play lagi. Kali ini memutar rekaman CCTV saat Rina berbicara dengan temannya di rumahku. Pokoknya aku harus punya anak dari suami kaya. Biar saja Farid yang bayar. Aku sudah capek hidup susah. Ini kesempatan emas. Dan aku juga memutar screenshot unggahan media sosial Rina yang berbunyi, anak ini bukan dari suamiku nanti. Tapi siapa yang peduli? Asal kaya. Hahaha. Ruangan menjadi hiruk-pikuk. Para tamu berteriak, bertanya-tanya, saling menunjuk. Keluarga Mas Farid mulai berteriak pada keluarga Rina. Keluarga Rina mencoba membela diri, tapi bukti sudah terlalu kuat. Aku melihat ibu mertuaku jatuh tersungkur di kursinya, menangis histeris. Aku melihat ayah mertuaku diam 1000 bahasa, wajahnya menunduk penuh malu. Aku melihat Rina menjerit-jerit, mencoba meraih tangan Mas Farid, tapi Mas Farid mendorongnya dengan kasar. Rina, kamu bilang ini anakku? Kamu bilang kamu setia padaku? Kamu bilang aku satu-satunya? Teriak Mas Farid dengan suara parau. Rina menangis dan berteriak. Mas, aku sayang sama Mas. Aku bohong soal anak itu, tapi aku sayang sama Mas. Aku mau menikah dengan Mas karena aku cinta. Cinta? Mas Farid tertawa pahit, suaranya bercampur antara marah dan putus asa. Kamu cinta sama uangku. Kamu cinta sama hartaku. Aku berdiri dengan tenang di tengah kericuhan. Aku menatap semua orang yang berteriak, menangis, dan saling menyalahkan. Aku tidak merasa puas, hanya lega. Beban yang aku bawa selama berbulan-bulan akhirnya lepas. Kebenaran telah terungkap. Semua orang sekarang tahu siapa sebenarnya Rina, dan betapa bodohnya Mas Farid. Kericuhan di ruangan pernikahan itu berlangsung beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam. Para tamu yang tadinya duduk dengan tertib kini berdiri, saling berbisik, beberapa di antaranya mulai meninggalkan ruangan dengan wajah canggung. Keluarga besar Mas Farid dan keluarga Rina terlibat perdebatan sengit yang segera memecah suasana yang semula penuh kebahagiaan. Aku mendengar ayah Rina berteriak pada ibu mertuaku, dan ibu mertuaku membalas dengan teriakan lebih keras. Umpatan dan makian memenuhi ruangan yang tadinya dihiasi bunga-bunga indah dan dekorasi mewah. Suasana seperti pasar malam yang kacau, bukan lagi upacara pernikahan yang hikmat. Mas Farid mencoba berjalan ke arahku. Wajahnya merah padam seperti tomat, matanya melotot dengan ekspresi yang sulit aku baca. Apakah itu kemarahan, malu, atau penyesalan? Dia membuka mulutnya, mungkin ingin menghujatku dengan kata-kata kasar. Tapi sebelum sepatah kata pun keluar dari mulutnya, langkahnya goyah. Dadanya naik turun dengan cepat seperti orang yang kehabisan napas. Tangannya meraih dadanya, mencengkeram jas putihnya yang baru beberapa jam lalu dia kenakan dengan penuh kebanggaan. Wajahnya yang merah padam mulai memucat, berubah menjadi pucat seperti kapur. Mas Farid, teriak Rina, mencoba menahannya. Tapi Mas Farid mendorongnya dengan kasar hingga Rina jatuh tersungkur di lantai, menangis sambil memegangi perutnya yang mulai membesar. Jangan sentuh aku, bentak Mas Farid dengan suara yang terputus-putus. Kamu penghancur hidupku. Dan tepat di depan pelaminan, di hadapan ratusan tamu undangan, di hadapan keluarga besar kedua pihak, di hadapan pendeta yang terbelalak kaget, Mas Farid jatuh.
Tubuhnya yang tinggi dan kekar ambruk seperti bangunan yang kehilangan pondasinya. Kepalanya membentur lantai marmer dengan suara yang mengerikan. Dan dia tidak bergerak. Pingsan. Haa? Teriak ibu mertuaku, menjerit histeris. Anakku, anakku pingsan, tolong, panggil ambulans. Suasana yang sudah kacau berubah menjadi lebih kacau. Beberapa tamu bergegas ke pelaminan untuk menolong Mas Farid. Ada yang mencoba membantunya duduk, ada yang memanggil nama-namanya, ada yang buru-buru menelepon nomor darurat. Rina menangis di sudut ruangan, mencoba merangkak mendekati Mas Farid, tapi dijauhi oleh keluarga Mas Farid yang sekarang memandangnya dengan penuh kebencian. Jangan dekat-dekat anakku, perempuan jalang, teriak ibu mertuaku dengan suara melengking. Kamu sudah menghancurkan hidupnya, kamu dan anak harammu. Aku berdiri di sudut ruangan, menatap semua kekacauan yang terjadi. Aku melihat Andi yang berdiri di sampingku dengan wajah pucat, tampaknya tidak menyangka bahwa dampaknya akan sebesar ini. Aku melihat keluarga Rina mencoba menghibur Rina yang histeris, tapi mereka sendiri juga terlihat malu dan bingung. Aku melihat para tamu undangan yang mulai berbondong-bondong meninggalkan ruangan dengan wajah-wajah yang penuh dengan gosip baru yang akan mereka sebarkan ke seluruh kota. Aku tidak merasa puas. Aku tidak merasa bangga. Aku hanya merasa lega. Beban yang sudah aku pikul selama berbulan-bulan, rasa sakit karena dikhianati, amarah karena dibohongi, dan kesabaran yang harus aku jaga, semua itu akhirnya lepas dari pundakku. Aku sudah melakukan apa yang harus aku lakukan. Kebenaran telah terungkap. Tidak ada lagi kebohongan yang disembunyikan. Aku menatap Mas Farid yang terbaring tak sadarkan diri di tengah ruangan, dikelilingi oleh keluarganya yang panik. Aku tidak merasakan cinta, tidak merasakan benci. Aku hanya merasakan kehampaan. Seperti mengakhiri bab yang sudah lama selesai tapi tidak pernah ditutup dengan rapi. Aku berbalik. Aku mengajak Andi keluar dari ruangan. Di luar, udara segar menerpa wajahku. Aku menatap langit biru yang cerah, sangat kontras dengan kekacauan di dalam ruangan. Aku menarik napas panjang dan dalam, seolah-olah menghirup kebebasan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Terima kasih, Andi, kataku pelan. Kamu sudah membantu banyak. Andi mengangguk dengan wajah masam. Aku yang harus berterima kasih. Bu, kamu sudah membuka mataku. Aku akan bertanggung jawab pada anak itu. Mau tidak mau, itu adalah tanggung jawabku. Aku tersenyum. Lakukan yang terbaik untuk anak itu. Dia tidak bersalah dalam semua ini. Kami berpisah di parkiran. Aku naik mobilku dan pulang ke apartemenku. Dalam perjalanan, ponselku berdering tanpa henti. Pesan-pesan berdatangan dari nomor-nomor yang tidak dikenal, teman-teman yang mendengar apa yang terjadi, kerabat jauh yang ingin tahu kebenaran, bahkan wartawan dari media lokal yang sudah mencium berita besar. Aku tidak menjawab satupun. Aku mematikan ponselku dan menikmati keheningan di dalam mobil. Mas Farid sadar beberapa jam kemudian di rumah sakit. Dokter mengatakan dia mengalami serangan panik akut yang menyebabkan tekanan darahnya melonjak drastis dan membuatnya pingsan. Dia dirawat di ruang VIP dengan infus di tangannya dan monitor detak jantung yang berbunyi pelan. Ibu dan ayahnya menjaganya dengan wajah-wajah yang lelah dan penuh air mata. Aku mendengar semua ini dari tetangga lama yang meneleponku. Seorang ibu-ibu baik yang tinggal di sebelah rumah kami dulu. Dia bercerita dengan nada iba, seolah-olah aku masih istri yang peduli pada suami. Aku hanya mendengarkan dengan sopan, mengucapkan terima kasih atas kabarnya, dan menutup telepon. Aku tidak pergi ke rumah sakit. Aku tidak mengirim bunga atau doa. Aku sudah selesai dengan semua itu. 2 hari kemudian, aku menerima pesan panjang dari Mas Farid. Nomornya sudah aku blokir, tapi dia menggunakan nomor baru untuk mengirimiku pesan. Aku membacanya dengan tenang sambil duduk di ruang tamu apartemenku, ditemani secangkir teh hijau yang masih mengepul. Putri, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku sadar aku sudah membuat kesalahan besar. Aku bodoh. Aku tertipu oleh wanita itu. Aku seharusnya tidak meninggalkanmu. Aku seharusnya melihat kebaikanmu. Aku tahu kata maaf tidak cukup, tapi aku sungguh-sungguh menyesal. Aku masih mencintaimu, Putri. Aku sadar sekarang siapa yang benar-benar mencintaiku. Bisakah kita memulai lagi? Aku berjanji akan menjadi suami yang lebih baik. Aku berjanji akan memperbaiki semuanya. Tolong beri aku kesempatan kedua. Aku tidak akan menyia-nyiakannya. Aku membaca pesan itu berulang kali. Aku merasakan sejumlah emosi melewati hatiku.
kemarahan, kesedihan, dan akhirnya, ketenangan. Aku menatap kata-kata di layar ponselku. Aku masih mencintaimu. Apakah dia benar-benar mencintaiku? Atau dia hanya mencintai kenyamanan yang aku berikan? Aku sudah menghabiskan 13 tahun bertanya-tanya apakah aku cukup baik untuknya. Sekarang aku tahu jawabannya, aku terlalu baik untuknya. Aku mengetik balasan dengan jari yang tidak bergetar, sama sekali tidak terpengaruh oleh kata-katanya yang penuh penyesalan. Mas, aku memberimu kesempatan 13 tahun. Dan kau menyia-nyiakannya. Kau memilih wanita lain di atasku. Kau mengatakan aku mandul di belakangku. Kau membawa wanita itu ke rumah kita, ke tempat tidur kita. Kau menceraikanku dengan alasan yang memalukan. Dan sekarang, setelah semua bukti terungkap, kau minta aku kembali? Aku bukan pilihan kedua, Mas. Aku bukan pelarian ketika hidupmu hancur. Aku bukan tempatmu kembali ketika semua pintu lain tertutup. Aku adalah wanita yang pernah mencintaimu dengan sepenuh hati, dan kau menghancurkanku. Maaf, tapi hidupku sudah punya tujuan baru. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Aku sudah melanjutkan hidupku. Aku harap kau juga melakukan hal yang sama. Aku mengirim pesan itu. Lalu aku menonaktifkan nomor itu dan tidak pernah menghidupkannya lagi. Hari-hari berlalu. Aku kembali ke rutinitasku. Bekerja, bertemu teman-teman, dan mulai menjalani hobi-hobi baru yang selama ini aku tunda. Aku belajar melukis, bergabung dengan klub buku di dekat apartemenku, dan mulai berolahraga secara teratur. Aku menemukan bahwa hidup tanpa Mas Farid ternyata lebih ringan. Tidak ada lagi kecurigaan, tidak ada lagi rasa sakit karena menunggu, tidak ada lagi pengorbanan untuk orang yang tidak menghargai. Andi menghubungiku beberapa minggu kemudian. Dia memberi kabar bahwa Rina telah melahirkan bayi laki-laki yang sehat. Mas Farid menolak untuk mengakui anak itu dan mengancam akan menggugat Rina karena penipuan. Rina akhirnya mengaku di hadapan keluarga Mas Farid bahwa anak itu bukan miliknya. Pernikahan mereka otomatis batal karena Mas Farid menolak menikah lagi setelah kejadian memalukan itu. Keluarga Mas Farid memutuskan hubungan dengan Rina dan keluarganya. Rina, yang tidak punya siapa-siapa lagi, akhirnya kembali ke Andi, bukan karena cinta, tapi karena dia tidak punya pilihan. Andi menerimanya, meskipun hubungan mereka tidak pernah kembali seperti semula. Aku mendengar semua ini dari teman-teman lama dan dari gosip yang beredar di media sosial. Aku tidak mengikuti berita mereka dengan sengaja, tapi informasi selalu bocor. Orang-orang suka berbicara tentang skandal, dan skandal pernikahan Mas Farid menjadi topik hangat di perumahan kami dan di kalangan kantornya. Aku mendengar bahwa Mas Farid mengalami depresi berat setelah kejadian itu. Dia sering terlihat di kafe-kafe sendirian, menatap kosong keluar jendela. Beberapa temannya mengatakan dia berhenti bekerja karena tidak bisa berkonsentrasi. Beberapa lainnya mengatakan dia pindah ke kota lain untuk memulai hidup baru. Tapi aku tidak peduli. Semua itu bukan urusanku lagi. 1 tahun setelah kejadian pernikahan yang memalukan itu, aku berdiri di depan cermin di apartemenku. Aku sedang mengenakan gaun biru muda, warna yang sama dengan gaun yang aku kenakan saat menghadiri pernikahan mereka, tapi kali ini aku tersenyum tulus. Aku telah berdamai dengan masa lalu. Aku telah memaafkan diriku sendiri karena membiarkan aku diperlakukan dengan buruk. Dan aku telah menemukan kebahagiaan baru, bukan dari pria, tapi dari diriku sendiri. Aku menatap bayanganku dan berkata, "Kamu kuat, Putri. Kamu melewati semua itu. Dan kamu akan baik-baik saja." Aku tidak tahu bagaimana masa depanku. Aku tidak tahu apakah aku akan menikah lagi atau tetap sendiri. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mempermainkanku lagi. Aku sudah cukup menderita. Kini saatnya aku hidup untuk diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa benar-benar bebas.